Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang uji pemahaman fungsi inverse dan komposisi fungsi kelas 11 untuk SMA MA kurikulum merdeka, halaman 27 sampai 29, bagian B nomor 1 sampai 10. Penerbit buku Erlangga, pengarang buku BK Normandiri. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Uji pemahaman B. Jawablah dengan jelas dan benar. Nomor 1. Ini masalah pembuatan kemasan sebuah produk susu melalui dua proses, ya, proses pengolahan dan pengemasan. Adapun pertanyaannya adalah biaya untuk 100 kaleng susu dan selisih antara biaya pengolahan dan biaya pengemasan. Untuk nomor 2, di sini tertulis soal HOTS, ya, soal HOTS, ya. Ada Pak Bambang yang belanja di sebuah komputer. Nah, kemudian pemilik untuk komputer menyediakan pelayanan yang pengenalan barang. Ia harus membayar harga perangkat komputernya. Kemudian ada juga pajak pembelian dan biaya pengiriman. Pajaknya adalah 7,5% dan biaya pengirimannya 200.000. Di sini FX itu adalah total biaya setelah pajak dan jumlah pembelian X unit, dan FX untuk total biaya beserta biaya pajak, biaya pengiriman pada jumlah pembelian X unit. Di sini ada tentukan FOTX dan TOFX, manakah yang memberikan biaya lebih rendah. Kemudian bagian B, biaya pengiriman tidak dikenakan pajak. Manakah dari fungsi F.X dan T.fx yang digunakan? Nah, itu untuk pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 3, tentang tunjangan jabatan dan tunjangan kesehatan. Di sini besar tunjangan jabatan ditentukan dengan seperti kali gaji pokok ditambah 250.000. Pertanyaan, berapakah besar tunjangan kesehatan seorang karyawan yang memiliki gaji 5 juta? Untuk nomor 4, seorang fotografer menghasilkan foto yang bagus dari 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Nah, di sini pemotretannya adalah biaya pemotretan Rp1.000 per gambar melalui fungsi PX 1000 kali X ditambah 5.000, dan biaya pada tahap editing adalah 2.000 per gambar mengikuti fungsi X 2.000 kali X tambah 3.000, dengan X adalah banyaknya foto yang dihasilkan. Pertanyaannya, berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 foto yang kualitas bagus? Nah, kemudian B, selisih biaya tahap pemotretan dan biaya tahap editing untuk 50 foto. Nomor 5. Sini suatu pabrik minyak goreng memproduksi minyak goreng dari minyak mentah, ya, crude palm oil atau CPO, melalui 2 tahap penyaringan. Yang pertama adalah mesin A, selanjutnya deodorisasi atau penghilangan bau yang tidak diinginkan dengan menggunakan mesin B. Jadi fungsi mesin A menghasilkan minyak mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,8 kurang 5, ya, 8x, ya, kurang 5. Mesin B mengikuti fungsi Gx 0,05x kuadrat dikurang 5x, dengan x merupakan banyaknya minyak mentah diproduksi dalam kilogram. Pertanyaannya, jika CPO yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 200 ton, berapa minyak goreng yang dihasilkan? Kemudian nomor yang ke-6, sebuah Bank Indonesia menawarkan harga tukar rupiah, ya, dari ke euro, yaitu 1 euro 14.660 rupiah, dan biaya penukaran 20.000 rupiah untuk setiap transaksi penukaran. Selanjutnya, untuk Bank Jerman menawarkan harga euro ke dolar, yaitu 1 euro 1,095 dolar, dengan biaya penukaran sebesar 3 euro untuk setiap transaksi penukaran. Ainda berencana liburan ke Jerman, kemudian melanjutkan ke Amerika dengan membawa uang 30 juta. Pertanyaan, berapa dolar akan diterima Indah jika pertama ia menukarkan semuanya ke mata uang euro Indonesia, kemudian menukarkannya ke dolar Amerika di Jerman? Yang ke-7, soal HOTS. Ada sebuah bank swasta, seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan dengan rumus, ya, besar bonus tersebut 20% dari gaji pokok ditambah 300.000. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah model matematika untuk menyatakan besaran gaji pokok seorang pekerja jika diketahui besar bonus diterimanya. Kemudian B, berapa gaji pokok seorang
pekerja yang menerima bonus sebesar Rp1.160.000. Kedelapan, pedagang kain memperoleh keuntungan dengan setiap X meter kain sebesar KX rupiah. Keuntungan diperoleh mengikuti fungsi KX sama dengan 15 X tambah 50 dalam ribuan rupiah. Dan X adalah banyak meter yang kain terjual. Bagian A, jika dalam suatu hari pedagang tersebut menjual 50 meter kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Dan B, jika keuntungan yang dihasilkan sebesar 200.000, berapa meter kain yang harus terjual? Untuk nomor 8. Kemudian nomor 9 adalah saat penghasilan dari penyelenggara konser musik, ya, dengan hasil penjualan tiket menonton. Besar dana yang bergantung pada banyaknya penonton menghasilkan konser tersebut. Penyelenggara konser memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh adalah penjualan tiket FX sama dengan 150.000 kali X tambah 20.000 dengan X merupakan banyak penonton yang menghasilkan konser. Kemudian bagian A, tentukanlah inverse fungsi dari pendapatan dari tiket penjualan konser tersebut. B, jika suatu konser penyelenggara memperoleh hasil penjualan tiket sebesar Rp37.520 juta, berapa banyak penonton yang menyaksikan konser tersebut? Dan 10 adalah untuk mengubah suatu satuan suhu dalam derajat Reaumur ke satuan suhu Fahrenheit ditentukan dengan rumus F sama dengan 9/4 R ditambah 32. Kemudian A, tentukanlah rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke dalam suhu derajat Reaumur. Ketiga, yang B, jika seorang anak memiliki suhu 96 derajat Fahrenheit, 98 atau 98 derajat Fahrenheit, tentukanlah suhu badan tersebut jika diukur menggunakan satuan derajat Reaumur. Selanjutnya jawaban untuk nomor 1. B1X adalah 350X ditambah 50 untuk produksi, ya, atau pengolahan. Kemudian B2X itu adalah 85X tambah 300 itu untuk pengemasan, ya. Nah, untuk total biaya produksi 100 kaleng berarti B1X sama dengan 350X tambah 500 berarti B1 100, ya, 350 kali 100 ditambah 500 sama dengan 35.500. Kemudian selisih biaya antara fungsi biaya pengolahan dan biaya pengemasan. Kita lihat dulu fungsi biaya pengemasan berarti B2X, ya, sama dengan 85X tambah 300 berarti B2 100 berarti 85 kali 100 ditambah 3000 sama dengan 8.800, ya. Misal MX sama dengan selisih biaya berarti M100 itu adalah selisih dari B1 atau B2 B1 kurang B1 100 dikurang B2 100 itu sama dengan 35.500 dikurang 8.800 itu sama dengan 26.700. Ya, selisih biaya antara pengolahan dan pengemasan itu adalah 26.700. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sehingga hasil biaya antara fungsi biaya pengolahan dan fungsi biaya pengemasan adalah 26.700. Jelas, ya. Nah, kemudian yang kedua, pajak pengembalian untuk komputer itu 7,5%. Kemudian biaya pengiriman itu adalah 200.000 setiap pengiriman. Total biaya sebelum dikirim itu biaya pembelian komputer tambah pajak pembelian, ya. Kemudian kita misalkan X itu harga pembelian komputer, ya, FX total biaya setelah pajak dari jumlah pembelian. Berarti FX itu adalah X ditambah 0,075X berarti 0,075X, ya, dikali banyaknya komputer harganya. Jadi 1,075X. TX adalah total biaya setelah pajak dari jumlah pembelian dan biaya pengiriman. Berarti TX itu sama dengan X jadi langsung kemudian ditambah 200.000 untuk setiap biaya pengiriman untuk setiap pengiriman pembelian komputer. Kemudian kita lihat A. Jadi F.T itu adalah F dalam kurung TX itu sama dengan FX ditambah 200.000 berarti ini dikasih 100.000. Kemudian nanti ada biaya pajak pembeliannya, ya. Nah, artinya FX 200.000 sama dengan 1,075X ditambah 200.000
Jadi F nya itu sama dengan 1,075x ditambah 215.000. Sehingga TOX nya adalah 1,7x tambah 215.000. Kemudian bagian hasilnya yang kedua adalah T dot F, berarti TFX itu sama dengan 1,075x dimasukkan dalam fungsi ini TX ya, berarti T 1,75x ditambah dengan 1,075x ditambah 200.000. Hasilnya T dot Fx itu sama dengan 1,075x tambah 200.000. Kemudian kita lihat bahwa F dot Tx itu lebih besar daripada T dot Fx ya. Jadi 1 ditambah 215, 1 tambah cuma 200.000. Yang menjadi memberikan biaya lebih rendah adalah pajak sebelum biaya pengiriman. Jadi setelah ini pajaknya ini ya sebelum biaya pengiriman. Jadi sudah dipajak memang di sini, maka kemudian ditambah dengan biaya pengiriman. Berbeda dengan di sini. Dipajak ini dulu ditambah biaya pengiriman dulu kemudian dipajak. Jadi yang memberikan biaya lebih rendah adalah pajak sebelum biaya pengiriman, yaitu T.Fx. Kemudian selanjutnya adalah bagian B. Jika biaya pengiriman tidak dikenakan pajak digambarkan pada T.F sama 1,075x sama 200 ya. Biaya pengiriman tidak dikenakan pajak ya, digambarkan pada fungsi ini. Karena di sini dikenakan pajak dulu baru ditambah ongkos pengiriman. Sedangkan pada bagian F.Tx adalah setiap barang dikenakan dulu biaya pengiriman kemudian ditarif pajak. Jadi lebih besar harganya. Biaya pengiriman tidak dikalikan. Jadi biaya pengirimannya di sini tidak dikalikan dengan 0,7075 dan tidak dikembangkan pada biaya pengiriman ya. Biaya pengiriman tidak dikalikan 0,075 kemudian ditambahkan lagi dengan biaya pengirimannya. Jadi tadi ada ditambahkan jadi 215.000. Pajak hanya dikenakan pada pembelian perangkat komputer. Jadi itu alasannya ya. Jadi pajaknya hanya dikenakan pada pembelian alat komputer, tidak termasuk biaya pengiriman. Selanjutnya nomor yang ketiga. Tunjangan jabatan adalah seperti kali dari gaji pokok ditambah 250.000. Tunjangan kesehatan seperdua dari tunjangan jabatan. Kita misalkan bahwa IX itulah gaji pokok, berarti FX adalah tunjangan jabatan itu, dan GX adalah tunjangan kesehatan. Berarti FX sama dengan sepertiga kali X gaji pokok ditambah 250.000. Kemudian GX dari FX adalah seperdua dikali sepertiga ditambah sepertiga X ditambah 250.000 dikali seperdua. Akan dikatakan seperdua dari tunjangan jabatan. Jadi X, jika X bergaji 5 juta, maka GF 5 juta sama dengan seperdua dikali sepertiga kali 5 juta ditambah 250.000 itu sama dengan seperenam. Kan seperdua kali sepertiga, seperenam di sebenarnya seperdua kali 250 berarti seperdua 125.000. Selanjutnya 5 juta per 6 ditambah 125.000 itu sama dengan 58.333,3. Nah, itu adalah tunjangan kesehatannya setelah melalui fungsi G.Fx. Tunjangan kesehatannya menjadi Rp 958.333,3. Kemudian selanjutnya adalah nomor yang keempat. X adalah jumlah foto. Biaya pemotretan adalah PX 1.500X ditambah 5.000. Kemudian biaya editing adalah EX sama 2.000X ditambah 3.000. Bagian A, X-nya jumlah fotonya 50. Jadi untuk mendapatkan pemotretan dengan hasil yang baik adalah biaya pemotretan 50 foto adalah
P50 sama 1000 dikali 50 ditambah 5000 sama dengan 55.000. Kemudian biaya editing foto 50 adalah PE50 2000 kali 50 ditambah 30 sama dengan 103.000. Jadi total biaya foto adalah pembelian pemroletan ditambah editing itu sama dengan 55.000 atau P50 ditambah E50 sama dengan 55.000 ditambah 103 sama dengan 158.000. Kemudian total biaya fotonya adalah 158.000. Selanjutnya bagian B. Selisih biaya pemotong dengan biaya editing adalah, ya tinggal masukkan P50 kurang E50 seberarti 55.000 dikurang 103.000, hasilnya adalah 48.000. Nah, tanda seperti ini ada dua garis, itu artinya nilai mutlak. Artinya jika hasilnya minus maka keluarnya positif. Kalau hasilnya positif maka keluarnya tetap positif. Karena ini hasilnya negatif min 48.000 maka dipositifkan menjadi 48.000. Kemudian nomor yang kelima. X banyak minyak mentah di dalam kilogram. Kemudian tahap pertamanya ya adalah Fx 0,8 kurang 5. Jadi ini fungsinya X itu banyaknya minyak mentah. Kemudian Gx nya itu ya, tahap kedua adalah 0,05 X kuadrat dikurang 5X. X nya sama 200 ton atau sama dengan 200.000 kilogram. Kalau mesinnya kita masukkan ya 200.000, 0,8 kali 200.000 kilogram kurang 5, hasilnya adalah 159.995 kilogram. Selanjutnya mesin B. Jadi G 159,995 itu sebenarnya 0,05 dikali 159.995 kuadrat dikurang 5 kali dari 159.995. Nah, di sini kelihatannya tidak mungkin kan, karena hasilnya terlalu besar dan lebih besar hasil daripada bahan baku yang disediakan. Jadi tidak mungkin ada bahan baku sedikit setelah diproduksi langsung volumenya lebih besar dari jumlah bahan bakunya. Karena di sini ada pemurnian, ada pembuangan sifat zat-zat yang tidak dibutuhkan, otomatis pasti hasilnya berkurang. Jadi di sini mungkin soalnya yang salah ya, atau salah tulis, mungkin ada di sini bukan kuadrat, itu cuma kali 2 kali atau hal yang lain. Ya, jadi saya kira seperti itu untuk nomor 5 jawabannya. Saja nomor 6 nya tentang penukaran uang. Misal X itu jumlah uang dalam rupiah. Maka penukaran euro dari suatu bank Indonesia adalah 1 euro adalah 14.690 rupiah. Kemudian biasa setiap transaksi penukaran rupiah ke euro itu adalah 20.000. Jika uang rupiah ditukar menjadi euro, maka jumlah uang yang didapat adalah euro itu sama dengan X dikurang 20.000 dikurang dengan jumlah biaya penukarannya itu dibagi dengan 1 euro kursnya ya 14.690. Suka dengan videonya? Like dong. Penukaran dolar satu bank Jerman berarti 1 euro itu sama dengan 1,1095 USD. Biaya setiap transaksi penukarannya euro ke USD itu adalah 3 euro. Maka jika uang ditukar USD, maka jumlah uang yang didapat adalah USD sama dengan euro dikurang 3 karena biaya penukarannya adalah 3 dikali dengan 1,905. Hasilnya adalah rumusnya ini ya 1,95. Jadi tergantung nanti dari euro yang di sini. Kemudian jumlah uang dari Indah itu adalah 30 juta. Maka jumlah uang euro yang dapat adalah euro dari pertamanya euro itu dari 30 jadi kurang 20.000 dibagi 14.990 itu sama dengan 2.040,84 euro. Selanjutnya jumlah uang dolar yang didapat ya setelah ditukar di Jerman itu adalah
2040,84 euro dikurang 3 sebagai biaya penukaran dikali dengan 1,905. Hasilnya adalah 2.231,84 US dollar. Sehingga Anda menerima uang US dollar itu sebanyak 2.231,84. Selanjutnya nomor yang ke-7. X adalah gaji pokok. Jadi ini menghitung bonus ya. Bonus adalah 20% dari gaji pokok ditambah 300.000. Maka jadi 0,2 kali X ditambah 300.000. Selanjutnya untuk bagian A, bonusnya 0 itu sama dengan ini, rumus bonusnya 0,2 X tambah 300.000. Bonus dikurang 300, jadi kita mencari fungsi X nya ya, gaji pokoknya berarti bonus dikurang 300 sama dengan 0,2 X, atau X nya sama dengan bonus dikurang 300.000 per 0,2. Itu fungsi untuk gaji pokok. Model matematikanya adalah seperti ini, X sama dengan bonus dikurang 300.000 per 0,2. Selanjutnya bagian B, bonusnya adalah 1.160.000, maka yang dicari adalah gaji pokoknya. Kita masukkan saja dari rumus X sama dengan bonus dikurang 300.000 per 0,2. Bonusnya dikasih masuk adalah 1.160.000 dikurang 300.000 per 0,2, itu sama dengan 4.300.000. Sehingga gaji pokoknya sebenarnya adalah 4.300.000. Selanjutnya nomor yang ke-8. X itu banyaknya materi yang terjual. Kemudian keuntungan yang diperoleh adalah KX sama 5X tambah 50 dalam ribuan rupiah. Untuk bagian A, X sama dengan 50 meter, jadi kain yang laku adalah 50 meter. Selanjutnya K50 dari sini, jadi 15 kali 50 tambah 50 sama dengan 800. Ini karena dikatakan dalam ribuan rupiah berarti ada 800.000 rupiah. Kemudian bagian B itu adalah KX sama dengan 15X tambah 50. Nah, keuntungan itu adalah 200.000. Berarti kita tulis 200. Itu sama dengan 15X ditambah 50, atau 15X sama dengan 250 kurang 50, atau 200X-nya itu adalah 200 kurang 50 per 15. Hasilnya adalah 550 per 15 sama dengan 10. Jadi yang kain terjual adalah 10 meter. Jadi ini dalam ribuan rupiah, berarti sini kalau hasilnya 800 berarti 800.000 rupiah. Kalau di sini dikatakan keuntungannya 200.000 berarti kita tulis 200 ya. Itu penjelasannya untuk hal ini. Kemudian nomor yang ke-9, tentang banyaknya penonton yang menyaksikan konser. Jadi ada X-nya itu banyaknya penonton itu nanti ada penghasilannya, kemudian ditentukan berapa banyak penonton yang melihat acara tersebut. Di penjualan tiketnya adalah fungsinya sama efek sama 150.000 X ditambah 20.000. Nah, untuk bagian A, efek ini sama dengan ini ya. Kita misalkan bahwa Y itu sama 150 X tambah 20.000. Ini untuk mencari inverse dari fungsi penjualan tiketnya. Berarti X Y kurang 20.000 sama dengan 150.000 X ya. Jadi kita usahakan X-nya diisolasi atau dia disendirikan. Nah, dengan cara dikurangi, kemudian selanjutnya kita bagi dengan 150.000. Berarti X sama dengan Y kurang 20.000 per 150.000. Nah, jadi F inverse dari Y itu sama dengan Y kurang 20.000 per 150.000, atau fungsi inverse dari X sama dengan X kurang 20.000 per 150.000. Nah, itu adalah fungsi inverse-nya. Kemudian bagian B, jika ketahui jumlah keuntungannya itu 37.250, jumlah penjualan tiketnya adalah 37.520 juta. Berarti 337 juta 520.000 ini itu sama dengan 150 X tambah 20.000. Jadi kita kurang saja dengan 20, kemudian 150 X. Kita dapatkan X-nya itu adalah 37 juta. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. 520.000 kurang 20.000 per 150.000, itu hasilnya adalah 37.500 per 150.000, itu sama dengan 250. Jadi banyaknya orang yang menonton
menyaksikan konser adalah 250 orang. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 10, perubahan dari derajat tremor ke Fahrenheit adalah, kita mencarinya adalah F sama dengan 9/4 R ditambah 32. Untuk bagian A, ini rumusnya tadi F 9/4R tambah 32. Nah, ini kita mau dia Raymour. Nah, maka seperti kita mencari fungsi inverse ya. F dikurangi 32 sama dengan 9/4R. Jadi R-nya ini sebagai inverse dari F ya. 9/4R sama dengan F kurang 32, atau R sama dengan 4/9 dalam kurung kali ya F kurang 32. Ini adalah fungsi untuk mencari Raymour dari Fahrenheit. Kemudian bagian B, R itu kan sama dengan 4/9 kali 96. Jadi 96 ini adalah suhu dalam Fahrenheit ini yang tadi anak-anak itu dikurang dengan 32. Jadi kita akan mengkonversi dari Fahrenheit ke Raymour. Jadi kata suhu anak itu adalah 96 derajat. Berarti ini tadi 9/32 dalam 64. 64 kali 4/9 hasilnya 28,44 derajat Raymour. Jadi inilah penyelesaian untuk soal A dan B dari nomor 10, yaitu perubahan dari Raymour ke Fahrenheit atau sebalik dari Fahrenheit ke Raymour. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Meskipun terasa sulit sekarang, ilmu yang kamu pelajari akan membuka pintu kesempatan yang tak terduga nanti. Terus semangat, no name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.